Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aula kuno. Space Town tidak terlalu besar. Itu hanya terdiri dari beberapa jalan kuno yang berpotongan, dan ada banyak orang di kota kecil ini. Selain itu, semuanya adalah individu yang sangat kuat. Mereka semua adalah ahli tingkat atas di dunia luar sementara mereka biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja di sini. Xiao Yan dan dua orang lainnya mengikuti Yao Lao saat mereka berjalan melintasi beberapa jalan kuno. Mereka tidak berhenti di sepanjang jalan karena barang-barangnya menyilaukan di kedua sisinya. Mereka bergegas ke tempat tujuan sebelum akhirnya berhenti di ujung jalan. Tujuan mereka berada di pinggir kota luar angkasa. Lingkungan sekitar menjadi sangat kosong, dan tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Sebuah bangunan kuno berdiri di tempat ini sebagai perasaan yang sangat tua menyebar darinya. Seolah-olah telah berdiri di sana selamanya, menyebabkan seseorang takut untuk meremehkannya. Ada dua pria tua tanpa ekspresi berjubah abu-abu berdiri di luar gedung. Keduanya berdiri tanpa bergerak, muncul seperti patung. Namun, masih ada fluktuasi Douqi yang kuat yang samar-samar menyebar ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan hati seseorang merasa terpesona. Hanya dua penjaga pintu ini saja yang telah mencapai level bintang 6 Douzuns. Seorang ahli dengan level seperti itu akan diperlakukan sebagai VIP bahkan di sekte langit yang mendalam atau paviliun bintang jatuh saat ini. Dari sini, orang dapat mengetahui standar tinggi pameran perdagangan spasial ini. Paviliun harta karun kuno ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapa saja. Seseorang harus mendapatkan undangan dari 3 sekte besar untuk masuk. Mendapatkan undangan ini tidak semudah yang dibayangkan. Yao Lao tersenyum. Kecuali seseorang adalah seorang ahli atau faksi yang layak dipercaya oleh 3 sekte besar yang menyelenggarakan pameran perdagangan spasial, seseorang tidak akan bisa mendapatkan undangan ini. Yao Lao bisa dianggap sebagai pelindung tua. Secara alami, tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan undangan. Trio Xiao Yan mengangguk sedikit. Tidak sembarang orang bisa datang ke sini. Yao Lao berjalan menuju pintu setelah kata-katanya terdengar. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya merah keluar dari lengan bajunya dan menuju ke arah kedua pria tua itu. Salah satu pria tua meraihnya, dan cahaya merah berubah menjadi kartu undangan berwarna merah cerah. Selamat datang. Orang tua tanpa ekspresi mengungkapkan perubahan ketika mereka menerima lampu merah. Mata keruh mereka melirik kelompok Yao Lao sebelum membungkuk. Salah satu dari mereka melambaikan lengan bajunya dan 4 lampu hitam melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu, lampu tetap tergantung di depan mereka. Lampu itu ternyata adalah doupengs hitam pekat. Kebanyakan yang masuk ke tempat ini menyembunyikan identitas mereka. Bagaimanapun, seseorang tidak menunjukkan kekayaannya. Doupeng ini dibuat khusus oleh 3 sekte agung. Itu bisa mencegah orang lain menyelidiki. Yao Lao tersenyum saat menjelaskan. Dia segera memakai doupeng yang menyembunyikan seluruh tubuhnya. Kelompok Xiao Yan juga memakainya. Ayo pergi, Yao Lao tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menuju paviliun yang dipenuhi dengan aura kuno. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Mata Xiao Yan menyapu saat langkah kaki mereka memasuki paviliun kuno ini. Bangunan itu remang-remang dan tampak biasa saja. Tidak ada yang istimewa, untuk itu juga tidak ada perasaan berharga. 4 tamu, tolong ikuti saya. Seorang pria tua berjubah abu-abu dengan cepat berjalan sementara Xiao Yan mengamati sekelilingnya. Dia dengan lembut memberitahu mereka sebelum berjalan ke bagian terdalam dari bangunan redup itu. Yao Lao tidak mengatakan apapun saat dia mengikuti. Dia sangat akrab dengan lingkungannya.
Trio di belakangnya dengan cepat mengikuti. Kelompok itu berjalan melewati beberapa koridor gedung selama beberapa menit. Akhirnya, mereka berhenti di depan pintu perunggu besar. Orang tua itu juga menghentikan langkahnya dan menangkupkan tangannya ke Yao Lao. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu saat dia pergi dengan tenang. Ini adalah tujuan kita, Yao Lao berkata dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan membuka pintu perunggu kuno. Cahaya redup keluar dari dalam, tapi Yao Lao tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah dan masuk. Trio Xiao Yan mengikutinya melalui pintu perunggu. Mata Xiao Yan menyipit, dan setelah cahaya yang intens menghilang, sebuah aula kuno berukuran setengah stadion muncul di depan mata mereka. Bagian dalam aula kuno dipenuhi dengan banyak kursi batu. Pada saat ini, banyak sosok sudah duduk, dan wajah orang-orang ini juga disembunyikan oleh dopeng hitam seperti kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang tahu identitas pihak lain. Pintu masuk kelompok Xiao Yan menarik beberapa mata yang memindai, tetapi mata ini dengan cepat bergeser. Xiao Yan masih merasakan beberapa mata yang diam-diam mengamati mereka. Sepertinya mereka berencana untuk menemukan identitas mereka melalui sebuah celah. Yao Lao tidak menanggapi tatapan ingin tahu ini. Dia berjalan ke tempat yang sedikit lebih sepi dan duduk di kursi. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang sekitarnya menjadi terdistorsi. Ada banyak ahli yang hadir. Kita harus berhati-hati. Kalau tidak, percakapan kita bisa ditemukan oleh mereka. Yao Lao menjelaskan dengan samar. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya. Dia menemukan cukup banyak jejak spasial di beberapa tempat lain. Jelas, yang lain yang hadir cukup berhati-hati. Mari kita tunggu dulu. Transaksi di tempat ini kemungkinan besar akan segera dimulai. Yao Lao berbicara dengan lembut sebelum menjadi diam. Xiao Yan bisa merasakan bahwa Yao Lao sepertinya sedang perlahan-lahan memindai aula saat ini. Sepertinya dia ingin mengetahui latar belakang orang-orang ini. Xiao Yan secara alami tidak dapat banyak membantu Yao Lao dalam hal penyelidikan seperti itu. Dengan kekuatan bintang ke-8 Douzun, dia mungkin dianggap sangat kuat di dunia luar, tapi setidaknya ada 10 orang di ruangan ini yang bisa mengungguli dia. Ditambah lagi dia secara alami terlalu malas untuk memindai ruangan. Jika tidak, dia mungkin akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu. Sementara Yao Lao menyelidiki, sisanya tetap diam saat 2 jam berlalu dengan tenang. Beberapa sosok yang mengenakan dopeng hitam memasuki aula selama 2 jam ini. Pandangan kasar mengungkapkan bahwa ada lebih dari 100 orang yang hadir. Yao Lao di samping menghela nafas lembut sementara Xiao Yan menunggu dengan kebosanan. Baru kemudian Xiao Yan menoleh dan dengan lembut bertanya, apakah kamu berhasil menemukan sesuatu? Haha, ada beberapa keuntungan. Sepertinya beberapa orang yang akrab telah datang. Yao Lao tersenyum, tapi ia tidak mengungkapkan siapa orang-orang yang ia kenal, jadi Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dentang! Suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di aula kuno yang tenang ini sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya, dan seorang lelaki tua berjanggut putih berambut putih, yang tampak seperti orang yang sekarat, perlahan muncul di depan mata semua orang dari ruang yang terdistorsi. Xiao Yan mengerutkan alisnya di bawah dopeng ketika dia menemukan lelaki tua berambut putih itu. Berdasarkan indranya, lelaki tua yang setengah mati ini cukup menakutkan. Fluktuasi aneh yang hanya dimiliki oleh seorang elit Du Sheng secara samar-samar muncul di sekitarnya. 9 perubahan puncak Douzun, ya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Pria tua berambut putih ini sepertinya memiliki setengah kaki di kelas Ban Sheng. Jika Dou Qi di dalam tubuhnya ditekan sekali lagi, itu akan mengalami transformasi yang memungkinkan dia untuk maju ke Ban Sheng. Ini adalah kepala gunung dari Reflecting Treasure Mountain,
Pak Tua Baoshan. Dia telah melihat harta karun yang tak terbayangkan dalam hidupnya dan memiliki mata yang sangat tajam. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya saat itu, dia sudah menjadi ahli terkenal di Central Plains. Saat ini dia sudah menjadi 9 perubahan puncak Douzun. Dia hanya jarak pendek dari Ban Sheng. Suara lembut Yao Lao ditransmisikan ke telinga trio Xiaoyan. 9 perubahan puncak Douzun. Chai Lin dan dokter peri kecil mengungkapkan ekspresi muram di wajah mereka saat mendengar kata-kata ini, terutama Chai Lin. Hatinya sedikit terguncang. Central Plains memang layak menjadi area dengan standar tertinggi di benua Douqi. Jika ahli seperti itu datang ke bagian barat laut benua, ahli itu pasti akan menjadi yang teratas, tetapi dia tampaknya menjadi tuan rumah pameran perdagangan. Tentu saja, ini bukan pameran perdagangan biasa. Haha, ini adalah pameran perdagangan spasial lainnya. Bagaimana kabar semua orang? Orang tua Baoshan itu menyapu matanya ke aula besar. Suara tuanya bergema di samping telinga semua orang, tetapi tidak ada yang hadir menanggapi sapaannya. Anehnya, suasana aula masih sepi. Orang tua Baoshan juga tidak peduli dengan tanggapan ini. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya perlahan menjadi terdistorsi. Sepertinya penjara spasial telah mengepung lelaki tua Baoshan. Aturan lama masih berlaku. Setiap orang seharusnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Orang tua Baoshan tersenyum setelah melakukan ini. Setelah itu, dia berdiri di panggung lelang di depan, batuk, dan berkata, hampir semua orang ada di sini. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Mari kita mulai pameran perdagangan ini. Setelah kalimat terakhir dari lelaki tua Baoshan terdengar, semua tatapan di dalam aula besar segera tertuju padanya. Ada beberapa antisipasi dan kegembiraan yang samar-samar hadir. Semua orang tahu bahwa hal-hal yang ditawarkan di pameran perdagangan ini tidak biasa. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.